Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ilhamdi dari CGP Angkatan 10 SMP Negeri 95 Jakarta Utara. Kali ini saya akan membawakan tentang demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ferry Ilhamdi dari SMP Negeri 95 sebagai observer. Adi Yulianto dari SMA Negeri 18 sebagai coach. Dendi Rahmadiansa dari SD Kebun Bawang 5 sebagai coach. 3 tahapan dalam supervisi kami adalah yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga evaluasi. Berikut adalah tayangan dari supervisi yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adit? Alhamdulillah sehat Pak Adit. Iya. Pak Adit, jadi kita ketemuan saya saat ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Kita akan diskusi sama-sama, ingin menanyakan sesuatu. Pertama-tama, saya ingin diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Saya sebagai observer, saya akan mencoba meng-coaching Pak Adit dengan Pak Dendi, Pak Adit sebagai coach dan Pak Dendi sebagai coaching, yang nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya buat. Kemudian dalam penilaian itu, apakah yang Pak Adit dengan Pak Dendi selama proses coaching itu sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah setiap pertanyaan yang Pak Adit berikan kepada coaching Pak Dendi, apakah itu berbobot? Kemudian apakah si coachingnya itu pas Pak Dendi itu merespon dengan proses coachingnya secara kemitraan, secara kreatif, dan bisa memaksimalkan suatu potensi. Oke, Pak Adit, siap Pak Adit ya? Siap. Nah, hal yang pertama saya berikan pertanyaan adalah pertanyaan pertama yang saya berikan kepada Pak Adit adalah apakah Pak Adit yang akan kembangkan selama proses coaching yang saat ini? Baik, untuk yang potensi yang saya ingin kembangkan adalah beberapa potensi yang saya kembangkan di persentase itu dia bisa mengambil, kemudian melakukan aktif, memberikan pertanyaan yang tentunya betul dan spesifik seperti itu Pak. Oke, bagus sekali, itu yang saya harapkan. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Adit kembangkan secara spesifik dari hasil observasi yang saya nanti nilai? Baik, terima kasih Pak Ferry. Mungkin kalau tidak secara spesifiknya, saya ingin melakukan proses pendengaran yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang betul atau tidak seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Adit, luar biasa sekali. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Indikator apa yang ingin Pak Adit berikan selama proses coaching ini kepada coaching yaitu Pak Dendi? Saya ingin coaching yang bisa menemukan solusi dari masalah yang kemudian menemukan lagi langkah serta mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik, terima kasih cukup lengkap dari observasi saya. Demikian dulu untuk observasi ini. Kita akan melakukan observer hari ini. Setelah ini kita ada Pak Dendi sebagai coach dan Pak Dendi sebagai coach. Terima kasih Pak Dendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan observer kepada Pak Adit sebagai coach dan Pak Dendi sebagai coach. Ya kan? Saya akan mencatat semua prosesnya, apakah itu menggunakan audita atau tidak, seperti itu saya akan mencatat. Silakan dimulai untuk Pak Adit dan Pak Dendi. Terima kasih. Saya izin mulai Pak Ferry. Ya, silakan dimulai ya. Siapa Pak Dendi? Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dendi,
Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Dedi? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kemudian tadi Pak Dedi ingin disampaikan atau ada hal yang beberapa poin yang Pak Dedi ingin sebenarnya boleh saya tahu. Ya benar Pak, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, sepertinya kita nggak banyak waktu ya Pak Dedi, mungkin 20 sampai 15 menit sekarang saya silakan ada beberapa hal yang Pak Dedi utarakan. Ya, mungkin Pak bisa mengutarakan tentang beberapa rekan dulu di sekolah saya. Jadi yang saya perhatikan itu dari tahun ke tahun itu dia masih menggunakan metode yang konvensional Pak, gitu. Jadi menggunakan metode ceramah saja. Padahal kan yang kita ketahui itu pertama perkembangan zaman itu sangat canggih apa ya. Ya, media pembelajaran pun mengikuti dengan sesuai dengan zamannya sekarang itu, jadi mengikuti. Oke, jadi yang saya tangkap di sini tadi garis besarnya beberapa mayoritas guru di sekolah Pak Dedi itu menggunakan teknik konvensional. Iya, seperti ceramah dan dokumen Pak Dedi. Oke, tadi saya catat ya. Kemudian pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif dari segi dari Pak Dedi. Ya benar Pak, kurang bervariatif ya, baik media maupun model pembelajaran yang masih menggunakan metode yang lama saja begitu Pak. Baik Pak Dedi. Saya kira dalam pertemuan kali ini goals apa yang ingin Pak Dedi capai atau achieve dalam hal perubahan dari apa ya suasana di sekolah ini. Dari cakupan kita berdua ini Pak, yang ingin saya dapat itu adanya perubahan gitu Pak, adanya perubahan khususnya di sekolah saya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Pak. Oke, Pak Dedi kan harapannya dalam hal spesifiknya model ataupun metode ya Pak Dedi. Ya. Kemudian perubahan apa yang ingin Pak Dedi lihat secara langsung dan Pak Dedi dapatkan? Saya menginginkan adanya metode perubahan misalnya dalam pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Misalkan menggunakan aplikasi itu banyak kan sekarang itu banyak aplikasi berjalan itu ya udah bermacam-macam. Contohnya itu seperti Quizzes itu yang sekarang itu sedang marak digunakan oleh para guru-guru sekarang. Sekedar membuat selain presentasi atau Canva itu kan lebih sekarang itu lebih mudah gitu dan bukan hanya mengandalkan metode ceramah saja gitu tanpa adanya media apapun ya. Gitu. Jadi supaya lebih pembelajaran itu lebih bervariatif gitu Pak. Yang disampaikan oleh Pak Dedi ada model yang bervariasi khususnya dalam pendekatan secara model atau media itu bisa dikatakan ada kondisi yang ideal untuk bervariasi agar tidak jenuh ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah jika ada level 0 sampai 10 kira-kira di sekolah Pak Dedi secara keseluruhan itu ada angka berapa? Sepertinya masih ada di level 5 ya, karena sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior gitu Pak, sehingga untuk level yang lebih tinggi itu mungkin agak lebih sulit gitu Pak, jadi mungkin masih di level 5 gitu Pak. Di angka setengah dari Iya. Level 5 ini sekarang kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan oleh Pak Dedi dapat dilihat dari kemampuan teman-teman dan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Pak Dedi itu kira-kira targetnya juga terus mungkin bisa ditingkat sampai level 7 dulu gitu ya Pak, karena mungkin level yang itu memang agak sulit gitu, mengingat guru-guru sekolah saya itu kebanyakan guru senior gitu, jadi mungkin sekarang mungkin di level 5 sampai 7 mungkin saat dilakukan. Dari keseluruhan secara juga kira-kira hal apa yang Pak Dedi ingin terapkan yang perlu disampaikan? Sebenarnya itu saya masih memikirkan gitu Pak ya, rencana atau tindakan yang bisa saya
berbuat itu mungkin semacam mentoring gitu atau pendampingan gitu Pak, pendampingan individu antara saya dengan rekan guru gitu secara face to face secara bergantian gitu Pak. Baik, tadi dikatakan mentoring yang akan Bapak rencanakan atau mentoring atau pendampingan. Kira-kira nih Pak, selain mentoring, strategi yang mungkin akan Bapak terapkan kebiasaan teman-teman itu yang atau gimana pendekatan itu dengan penyampaian seperti apa? Mungkin kalau bukan mentoring yang saya coba itu nanti akan saya konsultasikan dengan kepala sekolah dulu, semacam buat kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuan itu meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang variatif gitu Pak. Tadi katakan 3 poin ada mentoring dulu, ada ketiga ada workshop yang sifatnya berkala. Nah, dari ketiga aspek tersebut, perubahan tersebut, hal apa yang Pak Dendi lakukan saat ini dan lebih nyaman bisa cepat realisasi dan cocok dengan teman-teman? Mungkin seperti itu mentoring dulu kali ya Pak, karena kalau yang pelatihan itu atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang itu Pak. Perlu juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin untuk saat ini lebih nyaman itu yang dilakukan oleh guru itu dengan mentoring itu Pak. Secara strategis dan secara mikro, ya, tadi mentoring. Kira-kira Pak Dendi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan yang dengan siapa dan bagaimana yang Pak Dendi lakukan? Ada sih Pak, sebenarnya itu mungkin nanti saya mau minta bantuan dari teman guru di sekolah atau yang memang ahli di bidang IT yang menggunakan media pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide nih itu ini nanti, dan saya akan minta bantuan misalnya kepada Miss Trau gitu. Oke, tadi dilakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman yang ya. Nah, kira-kira nih Pak Dendi, hal itu kapan akan direalisasikan dan mentoring seperti apa? Insya Allah secepatnya gitu Pak, mungkin minggu depan ya, yang berarti insya Allah akan saya lakukan. Kita coba berkoordinasi dulu gitu Pak dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring itu dulu. Biasa cepat ya. Ya. Dari pembicaraan hari ini kira-kira dari percakapan kita berdua ini yang saya dapat gambaran itu Pak, bagaimana cara untuk menjadi terjadinya perubahan gitu Pak, perubahan di sekolah saya itu dengan cara adanya kegiatan mentoring gitu. Kemudian juga dengan rekan guru di sekolah gitu ya, yang memiliki keahlian di bidang IT dan pemanfaatan media belajar. Oke, tadi Pak Dendi saya dapat secara highlight dan gambarannya itu selain mentoring, kemudian menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif, yaitu berangkat dari keresahan. Oke, nanti akan saya tunggu kabar-kabar perubahan yang telah Pak Dendi proses, kemudian Pak Dendi terapkan secara merangkul teman-teman ya. Saya rasa cerita-cerita dari topik pembicaraan ini kita sudah buat dulu ya. Kemudian nanti akan saya lihat perkembangannya dan semoga harapan saya posisi kita kali ini sehingga nanti ada solusi dari Pak Dendi dan bisa berprogres dan bisa berubah perspektif para teman-teman akan berlaku variasi dari Ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya gitu Pak ya. Mudah-mudahan nanti yang saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan khususnya di sekolah saya gitu Pak. Amin. Senang bertemu dengan Pak Dendi. Semoga kita bertemu kesempatan yang baik lagi beserta masalah-masalah yang lebih membukakan pemikiran kita dan bisa kembali ke siapa. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak Dendi atas waktunya. Ya.
Alhamdulillah proses observasi yang saya lakukan hari ini pada Pak Adit sebagai coach dan Pak Didi sebagai coaching sudah berjalan dengan lancar ya. Saya alhamdulillah dan ini sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Semoga ke depan saya bisa bertemu lagi untuk konsultasi kepada Pak Adit dan Pak Didi. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Oke, Pak Adi, tadi saya sudah melakukan observasi kepada Pak Adi. Pak Adi sudah melakukan coaching terhadap Pak Didi. Nah, sebelum penutupan, ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adi. Beberapa pertanyaan itu adalah pada saat ini kita berada yang dinamakan pasca observasi. Oke. Hal yang pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Adi adalah selama proses coaching, apakah Pak Adi sudah mencapai indikator yang Pak Adi inginkan selama proses coaching tadi? Baik. Insya Allah di sini dalam coaching ini saya sudah melakukan beberapa proses tahu itu sendiri. Oke. Kemudian tujuan, identifikasi, rencana aksi sehingga tanggung jawab. Sehingga hal tersebut itu bisa menjaga coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri atau solusi-solusi sebagaimana yang ada pada setiap problem solving. Menghasilkan problem solving. Oke, Pak Adi. Memang menurut saya sebagai observer yang lebih dikenal sebagai supervisi tadi selama proses coaching antara Pak Adi sebagai coach dan Pak Didi sebagai coaching sudah berjalan dengan baik dan ini juga sesuai dengan proses alur-alur yang sesuai dengan alur kita, ya kan? Kemudian Pak Adi juga sudah berusaha menggali dan terus menggali informasi dan memberikan pertanyaan kepada Pak Dendi sehingga Pak Dendi bisa menemukan suatu solusi yang ada pada dirinya dan Pak Dendi juga memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia punya pada dirinya sehingga proses coach ini bisa berjalan sesuai rencana yang Pak Adi persiapkan dari awal. Oke, pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan kepada Pak Adi sebelum kita tutup pada proses observasi ini yang itu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Adi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan bersama? Itu kompetensi secara pribadi yang ingin saya tingkatkan dan kembangkan yakni lebih ingin mengetahui lagi bagaimana kita sebagai pribadi ya sebagai yang nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi serta lebih menggunakan lagi bagaimana layaknya seorang coaching tersebut. Oke, terima kasih infonya. Semoga ke depan setelah proses coaching ini yang Pak Adi lakukan kepada Pak Didi bisa lebih baik lagi Pak Didi ya. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih untuk observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya mohon maaf karena saya sudah observasi Pak Didi dan Pak Adi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi ya. Terima kasih juga waktunya. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam hangat dari saya Ferry Hardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.